Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Yanita Nurlaili Azhara dengan NIM 24091420017. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana cara menambahkan daftar isi, daftar pustaka, dan nomor halaman pada sebuah laporan maupun makalah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan mail merge. Yang ketiga, bagaimana cara menggunakan Nitro untuk mengedit dokumen PDF. Nah, untuk yang pertama itu ada tutorial bagaimana format penulisan dari KTI ataupun dari laporan. Biasanya untuk ini itu di bagian dalamnya ada cover, lalu sampul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, lalu ada daftar lampiran, kemudian ada bab 1 yang berisi pendahuluan, lalu isi, kemudian ada bagian penutup yang berisi kesimpulan maupun saran. Dan di bagian akhir itu ada bagian daftar pustaka yang jika kita mengutip dari sumber lain. Nah, setelah itu, jika sudah selesai dalam penulisan laporan atau KTI ini, kita bisa langsung untuk membuat nomor halaman pada setiap lembarnya. Nah, untuk itu biasanya di bagian cover itu tidak termasuk ada nomornya, tetapi dimulai dari bagian lembar sampul, lalu sampai bagian daftar lampiran itu menggunakan nomor Romawi. Lalu setelah itu di bagian bab 1 sampai dengan akhir itu menggunakan angka. Nah, untuk itu tutorial cara membuat nomor halaman pada sebuah laporan itu pertama-tama kita bisa memisahkan semua lembar ini menjadi 3 section. Yang pertama ada section 1 yang diisi oleh bagian cover, lalu section 2 berisi dari lembar sampul sampai dengan daftar lampiran karena itu akan berisi nomor Romawi. Kemudian yang ketiga, section 3 itu menggunakan nomor angka dari bab 1 sampai akhir. Nah, kita mulai yang pertama-tama letakkan kursor di bagian akhir huruf pada halaman, lalu kita klik bagian layout dan icon text itu ditekan, lalu cari bagian next page. Nah, setelah itu coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah terpisah atau belum. Kita tap 2 kali di bagian atas untuk melihat apakah sudah terpisah. Nah, ini sudah terpisah menjadi 2 section. Nah, setelah itu untuk di bagian selanjutnya, yaitu di bagian bab 1 kita akan dipisah agar tidak tergabung dengan section sebelumnya. Itu kita menggunakan cara yang sebelumnya dengan meletakkan kursor di bagian akhir kata pada halaman, lalu ketik pencet layout dan breaks, lalu next page. Nah, setelah itu kita cek kembali. Ini sudah menjadi 3 section. Ada section 1, 2, 3. Setelah itu kita bisa menambahkan nomor pada bagian bawah lembar. Nah, kita mulai dari atas, dari bagian section 2 ada bagian sampul. Ini kita mulai dengan penomoran Romawi. Kita klik bagian page number, lalu format page number kita atur menjadi angka Romawi dan dimulai dari angka 1. Lalu setelah itu klik lagi bagian bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Nah, setelah itu kita cek ke bawah, itu langsung otomatis terisi semua di section 2 atau section yang berisi halaman Romawi. Setelah itu lanjut ke bagian section 3 yang dimulai dari bab 1 pendahuluan menggunakan halaman angka. Pertama-tama kita tap 2 kali, lalu kita page number dan format page number menggunakan angka dan start at 1, klik OK, lalu klik kembali page number bottom of page dan pilih yang kedua plain number 2. Nah, ini langsung otomatis terisi sampai bawah atau sampai akhir menggunakan angka. Setelah mengisi bagian halaman, lanjut kita membuat daftar isi otomatis agar tidak berantakan. Ini kita bisa mulai dengan salah satu tema atau judul utama dari sebuah lembar laporan. Kita ambil contoh di bagian ini. Kita bisa
mengubah ini menjadi heading 1 agar tercantum otomatis di bagian daftar isi. Heading 1, kemudian kita atur kembali di bagian fontnya menggunakan Times New Roman dan ukurannya 14, lalu di bold dan berwarna biru hitam, dan kita menggunakan tata tengah. Nah, setelah itu ini akan langsung otomatis tercantum di bagian daftar isi nantinya. Nah, jika sudah menggunakan heading semua, untuk bagian seperti subtema atau subjudul itu menggunakan heading 2. Menggunakan heading 2 agar tercantum di bagian daftar isi juga. Kita ambil contoh di bagian bab 1 pendahuluan. Ini di bagian latar belakang kita menggunakan heading 2 agar tercantum di bagian daftar isi, lalu kita atur kembali seperti ukuran font dan jenis font yang digunakan. Lalu dirapikan kembali agar lurus dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian halaman daftar isi, yang dimana kita akan menambahkan secara otomatis. Caranya dengan mengklik bagian menu reference, lalu icon table of content kita klik, dan kita pilih yang bagian kedua. Nah, setelah itu kita cek kembali, ini langsung otomatis masuk ke seluruh daftar isi. Nah, ini sudah sesuai dengan isi dari keseluruhan laporan. Setelah itu tutorial bagaimana cara menambahkan daftar pustaka ke dalam dokumen ini. Yaitu sebelum itu kita harus mengutip dari jurnal atau dari sumber lain sebelum ditambahkan ke sini. Nah, kita bisa menggunakan Mendeley untuk mengutip sebuah kutipan. Nah, dengan menggunakan Mendeley itu akan langsung otomatis tercantum pada daftar pustaka. Caranya kita bisa menggunakan Mendeley City, Mendeley Save, dengan cara kita klik bagian Mendeley Site, lalu kita cari jurnal yang telah kita kutip. Nah, itu langsung otomatis masuk ke dalam dokumen. Kemudian untuk menambahkan, nah kita bisa klik bagian titik 3 di bagian pojok kanan atas, lalu kita insert bibliografi. Nah, klik OK. Ini akan langsung otomatis muncul di bagian daftar pustaka seperti ini. Yang kedua, ada bagaimana cara menggunakan mail merge yang bermanfaat untuk kita memudahkan dalam mengganti dokumen namun dengan isi yang berbeda-beda. Pertama-tama kita perlu mempersiapkan dua dokumen, yaitu ada dokumen Word dan yang kedua ada dokumen Excel. Nah, untuk Excel sendiri ini berisi data yang akan kita masukkan ke dalam dokumen Word. Langsung saja kita tekan ke bagian My Links dan icon Select Recipients. Lanjut, tekan bagian Use an Existing List, lalu kita cari data Excel yang akan kita pakai. Kemudian tekan Open dan OK. Setelah itu kita pindahkan kursor ke bagian yang akan kita isi. Untuk ini kita tekan bagian Insert Merge File dan kita pilih bagian yang akan dimasukkan ke dalam dokumen ini. Di sini saya akan menambahkan nama. Kemudian tekan insert, lalu enter ke bawah untuk menempatkan bagian jabatan. Lalu insert, cost, dan yang terakhir bagian tempat kita isi dengan tujuan kampus. Lalu tekan home base, insert. Setelah semuanya dimasukkan, untuk melihat previewnya kita bisa tekan preview result. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil keseluruhannya dengan menekan bagian Finish and Merge. Lalu edit individual dokumen, tekan OK.
dan semuanya sudah terganti menyesuaikan dengan data yang kita masukkan. Di sini sudah terlihat setiap tujuan alamat surat berbeda-beda, dan itu memudahkan kita dalam membuat surat yang bermacam-macam tujuannya. Untuk yang ketiga ada bagaimana cara menggunakan aplikasi Nitro untuk mengubah atau mengedit format dokumen PDF. Pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi, lalu tekan bagian menu Home dan cari icon PDF untuk memasukkan file PDF yang akan diedit di Nitro ini. Lalu tekan Create, dan ini langsung muncul dokumen yang kita akan edit. Nah, sebelum itu kita bisa lihat kalau di sini belum bisa diedit. Nah, untuk itu kita bisa tekan bagian menu Edit, lalu tekan kembali icon Edit ini agar kita bisa merubah formatnya. Nah, di sini saya akan merubah RPS dari Amikom menjadi RPS UNY Aplikom. Aplikasi komputer perkantoran. Dan jika dirasa belum sesuai letaknya, kita bisa sesuaikan kembali agar lebih rapi. Lalu kita pindahkan atau kita geser agar sesuai. Nah, setelah itu bagian bawah juga kita bisa ubah menyesuaikan program jurusan. Setelah itu untuk bagian dosen dan sebagainya kita bisa menyesuaikan dengan kampus kita. Lalu bagian bawah diubah juga menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, dan tahunnya juga disesuaikan dengan tahun sekarang. Nah, selanjutnya untuk bagian logo ini kita bisa ubah menjadi logo UNY dengan cara kita tekan bagian edit, lalu icon edit image, tekan kembali, dan kita bisa cari gambar mana atau logo mana yang kita bisa pilih dan dimasukkan ke dalam dokumen ini. Setelah itu, jika sudah, kita sesuaikan ukurannya agar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, setelah itu untuk ke bawahnya kita juga bisa menyesuaikan dengan bagian ini seperti ini, disesuaikan dengan yang sebelumnya. Setelah semuanya selesai, kita bisa klik icon save ini dan dokumen akan tersimpan. Dan ini salah satu hasil yang saya buat seperti ini. Bagian logo, nama, mata kuliah, lalu dosen sudah diubah, dan ke bawah juga sudah disesuaikan dengan program studi. Lalu semuanya sudah terubah dan menyesuaikan dengan RPS Aplikom. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.